Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lady Mas Bidari, NIM 1961427 dari Setia PGI Dewantara kelas pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh budaya di dalam perilaku konsumen pada saat ini. Ada penjelasan dari beberapa ahli, terutama dari LinkedIn, tentang budaya itu sendiri. Budaya adalah keseluruhan sikap dan pola perilaku serta pengetahuan yang merupakan suatu kebiasaan yang diwariskan ataupun dimiliki oleh suatu anggota masyarakat tertentu. Ada beberapa sub yang mempengaruhi dari sikap dan perilaku dari nilai budaya itu. Yang pertama itu ada kesadaran diri dan ruang atau yang lebih dikenal sense of self and space. Lalu ada komunikasi dan bahasa, ada pakaian dan penampilan, ada makanan dan kebiasaan, ada waktu dan kesadaran akan menggunakan waktu tersebut, lalu adanya hubungan korelasi antara keluarga, organisasi, dan lembaga pemerintahan. Ada juga nilai dan norma. Ada juga kepercayaan dan sikap, adanya proses mental dan belajar, adanya kebiasaan kerja, dan adanya pembelajaran berbasis budaya. Biasanya pembelajaran berbasis budaya ini merupakan strategi penciptaan lingkungan belajar dan perancangan pengalaman belajar untuk mengintegrasikan budaya sebagai bagian dari proses pembelajaran. Biasanya budaya ini berbasis pada pengakuan terhadap budaya sebagai bagian yang paling fundamental atau yang paling mendasar dan penting bagi pendidikan, ekspresi, dan komunikasi suatu gagasan dalam perkembangan pengetahuan. Lalu saat ini bagaimana sih pengukuran budaya? Pengukuran budaya itu sendiri, pemasar dapat menggunakan berbagai prosedur untuk mengukur kandungan budaya, yaitu melalui dari segi analisis kandungan budaya, melalui penelitian etnografis, dan pengukuran nilai. Pendekatan yang umum dipakai adalah dengan penelitian konsumen, dapat melalui wawancara, survei, telepon, ataupun bahkan fokus pada grup. Analisis kandungan budaya dapat dilakukan dengan mengamati objek material yang ada dalam kelompok sosial. Misalnya, ketika suatu perusahaan menjual komik yang beredar, dan ini fokus utama poinnya ada di anak-anak. Biasanya di anak-anak ini sering berisi tentang nilai-nilai persahabatan, nilai agama, atau nilai-nilai bersikap positif. Dari segi seperti ini, kita ini dapat mengamati selama proses waktu periode tertentu bagaimana perubahan peran atau pengaruh karakter anak-anak dari budaya komik yang ada ketika mempengaruhi tentang persahabatan atau tentang agamanya. Lalu dari segi pengukuran nilai itu cenderung dilakukan secara langsung untuk melihat bagaimana nilai itu akan menjadi dominan atau tidak dengan alat penilaian tertentu seperti nilai ranking, nilai-nilai dominan menggunakan metode statistik yang ada ataupun tertentu. Beberapa perubahan pemasaran dapat mempengaruhi kebudayaan, seperti dapat berpengaruh pada tekanan dan kualitas, lalu peranan wanita yang berubah, perubahan kehidupan keluarga, lalu sikap yang berubah terhadap kerja dan kesenangan, perubahan pada waktu senggang dan yang meningkat, lalu adanya pembelian secara impulsif. Budaya itu hubungannya sangat berpengaruh dengan pemuasan kebutuhan saat ini. Lalu dari faktor budayaan berpengaruh luas dan mendalam terhadap perilaku kebutuhan dari segi pembelian konsumen. Dalam faktor ini, kebudayaan terdapat beberapa komponen, antara lain itu budaya itu sendiri. Budaya itu merupakan faktor penentu yang paling mendasar dari segi keinginan dan mempengaruhi kebutuhan dari perilaku seseorang, karena kebudayaan itu menyangkut segala aspek kehidupan manusia. Di sini menurut Kotler, kebudayaan adalah merupakan determinan paling fundamental dari keinginan dan perilaku konsumen sub-budaya. Sub-budayanya terdiri dari kebangsaan, agama, kelompok, dan ras, lalu serta daerah geografis. Banyak sub-budaya yang membentuk segmen pasar sendiri dan sangat penting. Dan pemasar sering merancang produk dan program pemasarannya disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Arti penting menjadi multinasional. Karena kecenderungan pelaksanaan secara multinasional, maka pemasaran saat ini memiliki istilah baru seperti global, merujuk pada perusahaan yang melakukan dua tipe pemasaran, lokal dan global, yaitu bahwa perusahaan tersebut dalam usaha pemasarannya memadukan antara standarisasi dan elemen lokal untuk mengamankan keuntungan,
dari kedua strategi pemasaran tersebut, yaitu lokal dan global. Bermacam alasan yang menyebabkan perusahaan-perusahaan menjual produk mereka ke seluruh dunia. Pertama, banyak perusahaan yang telah mempelajari bahwa ketika pasar dalam negeri telah matang, maka satu-satunya kesempatan terpenting untuk kelangsungan masa depan perusahaan diwakili oleh pasar luar negeri. Kenyataan ini mendorong mereka untuk memperluas batas-batas mereka dan mencari konsumen yang tersebar di seluruh dunia. Terlebih lagi, konsumen di seluruh dunia cenderung gemar mencoba produk-produk asing yang terkenal di tempat yang jauh dan berbeda. Selanjutnya, analisis konsumen lintas budaya. Analisis konsumen secara lintas budaya ini adalah usaha untuk menentukan derajat persamaan dan perbedaan antara dua atau lebih negara. Analisis tersebut dapat menyediakan pemahaman terhadap karakteristik psikologis, sosial, dan budaya konsumen yang menjadi target bagi pelaku pasar, sehingga mereka dapat mendesain strategi pemasaran yang efektif. Ada kemungkinan standarisasi produk diikuti dengan cara berbisnis dan pemasaran yang berbeda antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Strategi multinasional, global versus lokal. Beberapa penjual berpendapat bahwa dunia pasar menjadi semakin mudah dengan dibagukannya standar penjualan. Contohnya, mobil Exxon telah mengeluarkan 150 juta dolar untuk mempromosikan produknya, dan perusahaan menginginkan semua iklan untuk memiliki pandangan dan perasaan yang sama. Penjual lain merasa perbedaan antara konsumen dari berbagai negara terlalu jauh untuk mengizinkan strategi penjualan yang baku. Dalam prakteknya, tantangan dasar eksekutif yang merenungkan penjualan multinasional untuk memutuskan apakah menggunakan pembagian kebutuhan dan nilai-nilai atau shared needs and values sebagai strategi segmentasi atau menggunakan rintangan nasional atau national borders sebagai strategi segmentasi. Segmentasi psikografik antar budaya. Terdapat perbedaan sikap atau perilaku yang penting dalam menentukan kepuasan antar konsumen, yang memungkinkan munculnya pembagian konsumer berdasarkan perbedaan kultur. Beberapa perusahaan mungkin mendirikan strategi global branding, sedangkan perusahaan lainnya dibentuk dengan strategi individual atau local marketing. Penelitian di Amerika Utara dan Selatan, Asia, dan Eropa tentang nilai dasar motivasi yang mendorong terbentuknya sikap dan perilaku menghasilkan 6 kelompok global values market segment, yaitu yang pertama, strivers, menyukai kekayaan, status, ambisi, dan kekuasaan. Mereka berpikir bahwa persoalan material adalah sesuatu yang sangat penting. Yang kedua, devotes, mempunyai nilai-nilai tradisional seperti keyakinan, kewajiban, kepatuhan, menghormati yang lebih tua, sedikit tergabung dengan media dan tidak terlalu menyukai produk luar, khususnya di Afrika dan Asia Tengah dan Timur. 3. Altruist, extroversion, suka masalah-masalah sosial dan penyebabnya, biasanya berpendidikan baik, usia-usia lebih tua antara umur 44 dan kebanyakan wanita. Tersebar di Rusia dan Amerika Latin. Keempat, intimates atau people, fokus pada hubungan yang akrab, bersahabat, kekeluargaan, terdapat di England, Hungari, Belanda, dan Amerika Serikat. Kelima, fun seekers, grup paling muda, menyukai sesuatu yang menarik, petualangan, kesenangan, terlihat menarik, menghabiskan waktu di bar dan restoran, suka akan media elektronik, gaya hidup global, khususnya musik. Yang keenam, kreativis, menyukai teknologi, pengetahuan, dan belajar. Konsumer terbesar pada media seperti buku, majalah, dan koran. Menyukai barang yang menggunakan PC dan surfing di web.